Halo teman-teman semua dan Bu Vita, selamat berjumpa dengan saya Marslenus Galih Rosidatmoko Nugroho yang kali ini akan menjelaskan materi terkait film adaptasi yang merupakan salah satu materi di mata kuliah filmologi. Ya, langsung saja saya lanjut ke pengertiannya. Apa sih film adaptasi itu? Ya, saya akan mengambil dari tiga tokoh atau tiga ahli terkait pengertian film adaptasi ini. Yang pertama dari kritikus Gabriel Miller. Ia memandang film adaptasi itu sebagai proses penyederhanaan dari novel. Ia yakin film tidak dapat menangani kompleksitas seperti pikiran, memori, mimpi, atau psikologis seperti sebuah novel. Kemudian dari Linda Seger, dia menuliskan bahwa adaptasi merupakan sebuah proses transisi, pengubahan atau konversi dari satu medium ke medium lain. Dia tidak lagi menyoalkan soal beda dua medium teks dan film, karena sejak awal keduanya memiliki karakter yang berbeda. Kemudian yang terakhir itu dari Susan Hayward, dia menjelaskan kalau film adaptasi itu dari karya sastra ya, ini merupakan sebuah film yang ide ceritanya itu dari karya sastra, baik novel, cerpen, dan sebagainya. Namun dalam penceritaannya muncul kemungkinan cerita baru yang tidak harus sama persis dengan karya aslinya atau karya novelnya. Jadi bisa diberi variasi sedikit terkait filmnya. Kemudian lanjut ke sejarah film adaptasi di dunia. Itu awalnya tuh di Amerika ada sutradara Edwin S. Porter dan Dewi Griffith. Itu berturut-turut ia mengadaptasi novel dari Uncle Tom's Cabin tahun 1903 dan karya Harriet Beecher Stowe dan The Pit itu 1909. Kemudian kalau di Prancis itu George Méliès, dia mengadaptasi novel karya Jules Verne From the Earth to the Moon tahun 1865 ya. Dan novel karya H.G. Wells The First Moon 1901. Terus sejak tahun 1908 sampai 1913 itu perusahaan film Le Art Studios di Prancis juga rutin memproduksi film layar lebar dari beberapa versi karya sastra milik Dickens, Goethe, Beauxbatons, Dumas, dan Balzac. Seperti itu. Kemudian fenomena serupa itu di Inggris juga ada tentang film adaptasi ini. Itu dari Cecil Hepworth dan versi Stowe membuat versi 16-in film Alice in Wonderland ya, yang posternya ada di gambar itu karya Lewis Carroll. Dan itu juga terjadi di Denmark, nggak hanya di Inggris juga. Itu muncul film horor Dr. Jekyll and Mr. Hyde tahun 1905, hasil adaptasi dari novel The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, karya Robert Louis Stevenson. Terus selanjutnya itu dari tahun ke tahun, kemunculan film adaptasi itu semakin meningkat ya hingga sekarang. Di dunia ini banyak sekali film adaptasi. Nah, kemudian kalau tadi di dunia, sekarang di Indonesia nih. Eh, itu awalnya itu dari film Lutung Kasarung tahun 1926. Itu merupakan film pertama yang diproduksi di Indonesia. Film ini dilakukan oleh film company oleh dua orang berkebangsaan Belanda, yaitu Guy Kruger dan Lev Heldrop yang dibintangi aktor-aktris pribumi. Dan itu awalnya dari novel ya, Lutung Kasarung. Kemudian tahun 1970-an itu film adaptasi fenomenal ya karena meraih sukses dengan menjaring banyak penonton. Misalnya Salah Asuhan itu tahun 1972, sutradaranya Asrul Sani, diangkat dari novel karya Abdul Muiz. Kemudian yang terkenal juga pasti teman-teman tahu itu film Sidul Anak Betawi tahun 1973 yang juga ditayangkan di televisi. Itu sutradara Juman Jaja yang diangkat dari novel juga itu dengan judul yang sama karya Aman Datuk Madjondo. Kemudian pada tahun 2000-an itu film adaptasi semakin berkembang dan semakin banyak yang menyukai karya-karyanya yang tentu tidak asing itu ya seperti Cabakan, Evil I'm in Love yang posternya ada di gambar itu, Ayat-Ayat Cinta, Laskar Pelangi yang fenomenal juga,
Ketika Cinta Bertasbih, dan Sang Pemimpin hingga Sang Penari. Yaitu film-film adaptasi yang cukup terkenal dan penontonnya sangat banyak atau lumayan banyak ya pada tahun 2000-an. Kemudian lanjut ke film adaptasi ini punya beberapa kategori ya. Dan ini dari kategori menurut Linda Seger, itu yang pertama itu adaptasi atas karya-karya klasik atau tradisional. Yang kedua, adaptasi drama panggung atau teater ke film. Dan ketiga, adaptasi karya sastra kontemporer, termasuk dalamnya karya-karya fiksi populer. Di sini tuh film adaptasi sebenarnya tidak hanya dari novel saja ya. Sebenarnya dari karya-karya klasik tradisional itu bisa, drama panggung ke teater atau teater ke film itu sebenarnya juga bisa. Namun yang paling populer atau paling bisa uh, menarik para penonton itu dari novel atau karya sastra kontemporer dan karya-karya fiksi populer seperti itu. Kemudian ada kategori lain juga menurut Hajeon ya. Itu ada 3 di sini juga, adaptasi sebagai produk. Ini tuh artinya transposisi atau satu karya medium ke karya lain. Misalnya dari novel ke film. Ya, itu merupakan adaptasi sebagai sebuah produk. Dua-duanya itu sebenarnya medium atau produk itu. Kemudian adaptasi sebagai proses kreasi. Artinya sebuah proses adaptasi yang di dalamnya terdapat proses interpretasi ulang dan kreasi ulang yang berfungsi sebagai usaha penyelamatan atau penyalinan sumber aslinya. Misalnya itu adaptasi dari cerita rakyat ke dalam bentuk buku atau film. Ya, sebenarnya sebuah kreasi atau bentuk ulang ya dari sebuah karya gitu. Ini contohnya dari cerita rakyat ke dalam bentuk buku atau film. Kemudian yang ketiga itu adaptasi sebagai bagian dari proses resepsi. Nah, hal ini kan maksudnya itu adaptasi itu adalah manuskrip atau teks yang melekat pada memori kita, bukan langsung ya. Jadinya berasal dari sumber asli, melainkan berasal dari karya-karya dalam bentuk lain, melalui pengulangan-pengulangan yang bervariasi. Contohnya di sini tuh film Resident Evil ya, kayak Paul Anderson itu awalnya kan dari game atau dari permainan video game. Nah, itu memberikan penonton pengalaman yang berbeda bagi orang yang menonton dan memainkan game itu dengan judul yang sama dibanding orang yang memainkan gamenya tapi tidak menonton filmnya. Dan itu juga berlaku bagi orang yang menonton film saja dan tidak memainkan game. Itu menjadi berbeda juga. Dan proses resepsi ini dapat terjadi bila itu dilakukan keduanya. Bila penonton itu melakukan memainkan video game dan akhirnya juga menonton film tersebut. Dan itu bagian dari proses resepsi. Dan kita masuk ke kesimpulannya itu film adaptasi itu pada utamanya tuh dapat ada 2 jenis ya. Yang pertama itu menitik beratkan pada kesetiaan pada sumber adaptasi dan kedua itu film adaptasi menganggap sumber hanyalah sebagai titik tolak atau referensi untuk penciptaan produk baru. Jadi yang pertama itu film adaptasi yang benar-benar hampir persis kepada sebuah karya aslinya. Saya mengambil contoh novel Dylan misalnya. Ya film Dylannya itu benar-benar mirip dengan novelnya. Nah, kalau yang satunya juga bisa itu sumbernya itu tidak sebagai acuan utama, tapi ada variasi-variasi baru sehingga film adaptasi itu dapat berkembang dan tidak hanya fokus terhadap si sumber aslinya atau pada novelnya. Jadi mungkin uh, contohnya ayat-ayat cinta itu mungkin tidak persis dengan novelnya. Terdapat adegan-adegan yang berbeda atau tambahan sedikit variasi sehingga lebih menarik dan itu sah-sah saja. Itu merupakan jenis film adaptasi juga bisa tergolong film adaptasi. Jadi sumbernya aslinya sebuah novel ini bila diambil dari novel itu tidak menjadi acuan utama seperti itu. Dan ini daftar pustaka yang saya ambil dari Ardianto dan Hajian. Seperti itu. Ya, teman-teman, terima kasih. Demikian materi terkait film adaptasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, ya langsung tanyakan saja. Seperti itu. Terima kasih.